benar-benar sektor energi baru terbarukan, sektor perihal transisi energi, pencapaian bauran energi nasional itu benar-benar harus dikawal. Jika tidak, ya saya berpandangan negara-negara maju memiliki pandangan yang skeptis kepada pemerintah Indonesia, mengapa sektor energi baru terbarukan ini cenderung sangat lamban dalam penyusunan kebijakannya. Jadi betul yang disampaikan Mas Akmal. Jadi tergantung political will. Political will itu kalau menurut saya tiga sektor. Satu, tekanan internasional. Yang kedua itu adalah aktor politiknya sendiri, dan yang kedua itu civil society. Tiga komponen ini kalau misalkan dia tekanannya bagus, political will-nya bagus. Tapi kalau kurang dari tiga komponen ini, ya akhirnya maju. Apalagi ketika kita sudah ada di masa transisi kekuasaan. Baik, terima kasih Bang Akmal untuk paparannya. Menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Bang Akmal ini, yaitu mengulas RUU EBT dari aspek formilnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Febri Aditya Ramadan untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Febri, untuk waktunya 20 menit ya Mas. Baik. Cek suara saya terdengar ya Mbak Puja? Iya, terdengar Mas, sangat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ajakannya dari PUSEP, Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan. Khusus saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus dari PUSEP. Di sini saya membersamai diskusi pada siang hari ini. Diskusi siang setelah sholat Jumat menjelang weekend ya. Jadi semoga diskusi kita berjalan dengan mengalir, kita bisa melihat apa-apa saja yang ada di balik RUU EBT dan sebagainya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febri Aditya Ramadan, bisa dipanggil Febri. Saya posisi atau domisili saya saat ini di Malang. Ada disclaimer yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu mungkin. Jadi di flyer itu ditulis saya akademisi Universitas Brawijaya. Tetapi akademisi dalam arti di sini yang dimaksud adalah mahasiswa ya. Jadi saya sekarang sedang menempuh studi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi bukan sebagai pengamat atau bukan juga sebagai dosen seperti itu. Di sini saya ingin melanjutkan paparan dari Mas Akmal yang saya dengar dengan sesama sejak awal sangat komprehensif menjelaskan baik dari aspek formil hingga material dan beberapa catatan kritis terhadap RUU EBT. Nah, di sini saya ingin melanjutkan sebenarnya tidak terlalu luas, tetapi di sini sifatnya saya sebagai fasilitator untuk memberikan pemantik. Jadi untuk melihat RUU EBT. Di sini ada PPT yang saya susun. Saya dibantu dengan Mas Dejan untuk mengoperasikan. Ada topik atau judul yang saya berikan adalah tentang 7 pertanyaan untuk menguji RUU EBT. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya kritikal untuk kita melihat kita secara masyarakat, bahkan kita menjadi orang yang akan terlibat dan terdampak dari peraturan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya susun untuk kita melihat sebenarnya layak atau tidak sih sebenarnya RUU EBT ini untuk dilanjutkan. Lalu kemudian kalau memang dilanjutkan, bagaimana proses legislasinya. Lalu kemudian ketika proses legislasinya sudah selesai, bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan, sampai pada apakah tujuan-tujuan yang dicantumkan secara mulia di dalam RUU tersebut itu bisa kita rasakan secara optimal. Nah, ada 7 pertanyaan ini untuk memberikan sedikit panduan kita untuk melihat itu. Next, Mas Dejan. Di sini
saya susun tidak secara sistematis. Kalau tadi kan Mas Akmal sistematis ya, mulai dari atas hingga bawah. Saya susun secara sifatnya acak. Pertanyaan-pertanyaan ini ada yang menyangkut terkait substansi, ada juga yang menyangkut terkait formilnya. Jadi pertanyaan pertama yang perlu kita lihat, perlu kita kaji dan perlu kita kritisi itu adalah tentang bagaimana sih sebenarnya ketika negara ini membentuk suatu kebijakan baru. Jadi kebijakan yang sifatnya itu orisinil. Orisinil itu dalam arti tidak ada peraturan sebelumnya. Dia bersifat baru dan kemudian dia akan membuat suatu rekayasa baru dalam struktur pemerintahan dan struktur kemasyarakatan. Nah, kalau kita berkaca ke beberapa praktek di dalam konteks ketatanegaraan kita, ada beberapa catatan penting yang mungkin saya bisa eksplorasi. Pertama, itu tentang kalau saya bisa katakan itu adalah kebijakan yang mati. Ya, jadi kebijakan yang mati. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya adalah fantastis, spektakuler, tetapi kemudian ketika dia diundangkan, kebijakan itu atau peraturan itu tidak memiliki daya tarik. Baik lemah dalam implementasinya, atau kemudian terjadi pembelokan-pembelokan orientasi dari suatu kebijakan. Nah, itu banyak tren kebijakan baru seperti itu. Nah, yang kedua adalah umumnya terhadap beberapa kebijakan yang dalam tanda petik orisinil seperti EBT ini, saya bisa katakan dia adalah kebijakan orisinil meskipun ada undang-undang energi sebelumnya, tetapi konsep-konsep atau term-term yang ada di dalam peraturan itu baru. Biasanya negara atau dalam tanda petik pemerintahan terhadap hal-hal yang baru itu, eksekusi terhadap kebijakan itu biasanya dibentuk terlebih dahulu dalam produk eksekutif. Jadi biasanya dia dibikin dulu murni dalam tindakan eksekutif atau murni dari kebijakan presiden. Nah, baik itu dalam bentuk inpres kalau dulu ya, inpres, perpres dan sebagainya. Nah, kebijakan itu kemudian dilaksanakan terlebih dahulu dalam tenggang waktu beberapa tahun, baru kemudian di tahun-tahun berikutnya itu muncul kebijakan yang sifatnya umum berdasarkan hasil produk legislasi antara presiden dan DPR. Nah, itu trennya. Jadi tidak ujuk-ujuk dia langsung masuk ke dalam suatu undang-undang, tetapi biasanya ada pilot project-nya dulu. Baik itu oleh presiden, baru kemudian diadopsi masuk ke dalam undang-undang. Ada beberapa contoh, misalkan asas kabotaj ya. Asas kabotaj itu kalau di dalam perkapalan, pilot project-nya itu dia dari inpres dulu. Dari inpres, terus kemudian setelah itu baru semangatnya itu diambil, diadopsi masuk ke dalam undang-undang. Nah, kalau melihat dari tren hari ini, kita bisa lihat pilot project ada beberapa keputusan-keputusan atau beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, tapi evaluasi atas kebijakan itu atau data-data yang bisa menunjang itu kemudian masih belum kokoh atau kuat untuk kemudian diadopsi ke dalam level undang-undang. Nah, itu melihat trennya seperti itu. Jadi dapat saya katakan, saya tidak memberikan jawaban. Semoga pertanyaan ini memantik kita untuk diskusi berikutnya. Next. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang, ini yang paling prinsipil ya menurut saya. Apa sih sebenarnya motif politik ekonomi di balik pembentukan RUU EBT? Jadi saya berangkat dari kajian-kajian yang sifatnya sosiolegal yang pendekatan untuk membaca RUU EBT ini, kalau menurut saya tidak bisa kita hanya membacanya itu secara normatif doktriner saja, tetapi kita harus bisa melihat ada agenda apa sih sebenarnya di balik penormaan dari kebijakan itu. Ada beberapa literatur dan ada beberapa praktek dari beberapa negara yang kemudian bisa kita lihat bahwa sebenarnya setiap produk kebijakan atau setiap produk kebijakan dari kekuasaan itu sebenarnya memiliki dua sisi. Satu sisi memang dia orientasinya adalah orientasi kerakyatan, tetapi di sisi lain umumnya terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis seperti ini itu umumnya bersifat
menguntungkan orang-orang yang sifatnya sektoral. Jadi akan ada orang-orang yang sebenarnya atau stakeholder tertentu yang itu akan diuntungkan dari kebijakan ini. Ada kajian menarik yang pernah ditulis oleh John Mello itu di tahun 1970-an, cukup klasik literaturnya. Dia menulis tentang authoritarianism and corporatism in Latin America. Jadi kalau versinya dia itu setiap kebijakan populis itu sebenarnya dibalik itu ada ransacking-nya. Ransacking itu ada hubungan timbal balik antara patron klien yang saling menguntungkan antara kekuasaan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, itu yang kemudian kalau kita baca naskah akademik, kan naskah akademik itu sifatnya sangat normatif doktriner sekali. Cara berpikirnya ke depan. Tetapi apakah jangan-jangan di balik untaian data yang dituangkan di dalam naskah akademik itu ternyata apakah data-data itu sifatnya hanya menunjang agenda sebenarnya di balik perumusan kebijakan? Boleh kita misalkan berspekulasi ya, ternyata EBT ini tidak hanya menjadi tren dunia dalam mencegah perubahan iklim dan sebagainya, atau jangan-jangan ada persaingan korporat, para oligarki yang sifatnya dia bergerak di bisnis fosil misalkan. Ternyata dia kalah, terus kemudian dia berkompetisi akhirnya masuk ke dalam pertarungan baru, yakni dalam energi terbarukan. Itu bisa jadi dan mungkin saja terjadi. Nah, itu yang kemudian saya rasa kita sebagai civil society perlu untuk melihat itu. Karena kenapa? Itu perlu dilihat untuk menjaga agar tujuan EBT ini benar-benar tercapai seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, next. Nah, tadi sudah sedikit disinggung. Ini saya sedikit lompat-lompat ya. Jadi tadi disinggung oleh Mas Akmal tentang apa sih sebenarnya semangat utama dari EBT ini. Apakah dia memang benar-benar ingin meninggalkan energi fosil, atau dia sebenarnya masih setengah-setengah memanfaatkan ada energi fosilnya dan juga ada energi terbarukannya. Nah, itu yang kemudian perlu kita lihat secara teliti dan kritis. Dalam arti seperti ini, motif di balik penyusunan EBT ini kemudian nanti akan berpengaruh terhadap tujuan. Itu kata kuncinya. Kalau kita berangkat ke beberapa perkembangan dalam hukum internasional atau doktrin-doktrin internasional, atau tadi disinggung juga tentang Paris Agreement misalkan, semangat dari EBT ini diorientasikan itu untuk menjaga dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam konteks perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat EBT ini di dalam naskah undang-undangnya, atau secara teknis nanti ya, mungkin ini kalau perlu dilihat dengan kajian interdisipliner, misalkan dari orang-orang teknik. Kan yang dilihat dari EBT itu bersihnya itu di hulunya. Nah, untuk mencapai energi bersih itu, apakah dia tidak menggunakan energi kotor? Apakah dia tidak menggunakan batu bara misalkan di dalam proses mengeluarkan energi itu? Nah, itu yang harus dijaga. Kalau memang semangatnya itu adalah untuk menciptakan energi bersih, maka dari hulu hingga hilir sebenarnya itu harus benar-benar ada. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga kita bisa menguji RUU EBT itu. Keempat, next. Nah, tadi juga sempat disinggung, saya elaborasi lebih lanjut dari Mas Akmal tadi tentang salah satu komponen atau salah satu ruang lingkup di dalam peraturan itu dia mengatur tentang nilai harga. Nilai harga. Ada salah satu isu yang berkembang itu misalkan dalam RUU EBT ini nanti akan terjadi persaingan serius antara PLN atau perusahaan-perusahaan negara, persaingannya itu dengan swasta. Nah, di draft terakhir yang saya lihat itu penentuan dalam konteks nilai harga dalam pemanfaatan energi itu didasarkan pada dua hal. Saya kalau tidak salah ingat ya. Yang pertama itu dia didasarkan pada kesepakatan. Yang kedua itu didasarkan pada nilai-nilai keekonomian yang berkeadilan. Frasanya kurang lebih seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan serius dalam kacamata hukum yang kemudian kita lihat, ketika nanti ada unsur kesepakatan di sana, maka sebenarnya mekanisme pasar sudah masuk ke dalam hukum negara.
Itu poin pertama. Jadi secara kajian ekonomi, saya lihat tarif atau penentuan atau implementasi dari kebijakan ini secara tidak langsung mulai dilepaskan ke pasar berdasarkan kesepakatan itu. Nah, kalau kita berkaca dengan model-model kebijakan lain dalam penentuan tarif ya, misalkan, saya ambil contoh satu saja, misalkan tentang penentuan barang milik negara atau barang milik daerah. Orientasinya negara ingin dapat profit. Nah, sehingga ketika negara ingin dapat profit dari hasil pemanfaatan BMN dan BMD itu, negara itu menentukan skema pengaturan. Jadi ketika nanti akan ada penentuan harga, maka akan ada beberapa variabel yang harus dikalikan. Misalkan ada 4 variabel, 1, 2, 3, dan 4. Nah, 3 ini sudah dikunci sama negara. Batas minimalnya segini, batas atasnya seperti ini. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ketika negara nanti ingin bernegosiasi dengan pihak 3 ya, bernegosiasi dengan 3, ada variabel keempat. Nah, variabel keempat itu sebagai faktor yang bisa dinaikkan dan bisa diturunkan, bergantung pada subjektivitas dari kepala daerah atau dalam BMN itu sebagai institusi terkait. Nah, poinnya dari saya adalah dalam konteks penentuan seperti itu negara rigid. Jadi dia mengatur secara rigid penentuan hasil pada harga itu. Jadi segala sesuatu itu presisi, terukur. Jadi baik itu nanti pemasukan dan berapa pengeluaran dari negara itu bisa terukur semua. Nah, di dalam undang-undang ini saya tidak melihat seperti itu. Jadi memang kalau dalam konteks legislasi undang-undang tidak mengatur secara teknis, tetapi dalam konteks pelaksanaan atau konteks peraturan delegasi, undang-undang itu bisa mendelegasikan kepada peraturan-peraturan pelaksana untuk mengatur tentang tarif ini. Nah, itu kalau saya tidak salah lihat di dalam RUU itu tidak ada. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kritikal kita. Ekspektasinya itu bakal presisi atau enggak nanti dalam konteks penentuan harga itu. Next, Mbak. Maaf, Mas Febri, waktunya kurang 5 menit lagi ya, Mas. Oke, siap. Tinggal 2 lagi. Iya, terima kasih. Kelima itu tentang kesiapan pemerintah daerah. Nah, ini masuk ke dalam aspek materialnya ya. Jadi, satu saja saya sebut, misalkan ideologi di dalam RUU EBIT ini sebenarnya sudah baik. Dalam arti dia memberikan spesifikasi dan kekhususan terhadap daerah-daerah tertinggal. Jadi daerah-daerah tertinggal itu dalam distribusi energi nantinya itu didahulukan. Tapi dalam tanda petik, dia akan menggunakan kemampuan-kemampuan daerah. Atau dalam istilahnya itu tergantung pada sumber energinya ya. Nah, di situ ada peran pemerintah daerah. Nah, ketika saya baca naskah akademik itu, informasi yang belum saya dapatkan itu adalah tentang pemerintah daerah ini siap atau tidak untuk menyongsong era baru. Karena data-datanya tidak dihadirkan secara masif menurut saya di dalam naskah akademik itu. Jadi pemerintah daerah itu juga akan menggelontorkan beberapa anggaran untuk melakukan pembiayaan ini. Nah, pertanyaannya siap atau enggak pemerintah daerah? Kalau di daerah misalkan misalkan di Jawa Timur, isu yang kemarin naik untuk pilkada anggaran saja sudah mulai hilang, sudah mulai tidak tersedia. Nah, menjadi pertanyaan besar apakah nanti kemudian ketika ini nanti masuk dalam tanda arti dia diimplementasikan, pemerintah daerah itu siap nggak sih sebenarnya? Karena seperti ini, kalau kita bicara di Paris Agreement juga sebenarnya ada satu prinsip yang menyatakan sifatnya dalam konteks EBIT ini dia adalah tanggung jawab bersama ya, tapi differentiated. Jadi didasarkan pada kemampuan masing-masing negara. Nah, itu juga yang belum terlihat di dalam naskah akademik itu. Jadi kemampuan negara kita untuk mencapai target-target EBIT ini sudah sejauh mana. Nah, itu informasi itu saya rasa masih belum tergambar dengan baik di dalam naskah akademik. Next, sebelum terakhir, ya ini. Jadi kalau kita melihat idenya EBIT ini lama. Kalau berkaca ke India
India itu mulai dari 2010, terus kemudian 2016 itu baru ada penurunan fosil. Penggunaan fosil itu baru turun 2016. Jadi kalau kita berkaca praktek di sana berarti 6 tahun. 6 tahun pasca di ini. Jadi poinnya adalah transisinya itu panjang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ideologi pembangunan kita itu sudah menjamin ketika nanti kemudian kebijakan ini digolkan pada rezim ini, dia akan sustainable ke rezim berikutnya, akan connect nggak ke rezim berikutnya? Khawatirnya nanti, ya mohon maaf ya, misalkan ternyata rezim berikutnya kebanyakan cukong batu bara misalkan, yang mendonor pilpresnya, bisa jadi itu menghilang. Dan itu dalam politik tidak mungkin, bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi. Nah, ada satu tulisan bagus dari Maria Rodriguez, dia profesor dari Yale, menulis tentang regime change, baru diterbitkan di 2021 di Harvard Law Review. Dia mengkaji tentang beberapa kebijakan dari Trump yang kemudian dianulir sama presiden berikutnya. Banyak. Dan rata-rata itu kebijakan tren yang dilihat sama dia, kebijakan yang dianulir itu adalah kebijakan yang tepi periode. Tepi periode itu kebijakan-kebijakan yang difiniskan di masa-masa akhirnya Trump. Nah, itu yang banyak dianulir sama presiden berikutnya. Nah, kalau dalam konteks ini banyaklah kalau kita melihat dari kajian-kajian GBHN dan SPPN ya, banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan itu yang dia tidak sustainable. Jadi rezim ini dia ngomong A, ternyata rezim berikutnya dia ngomong B. Nah, itu yang akhirnya menjadi problematik dan menjadikan undang-undang ini menjadi kebijakan ini menjadi kebijakan mati gitu. Nah, yang terakhir adalah tentang penyusunannya. Jadi ada poin yang ingin saya katakan adalah tadi sudah disinggung tentang pasal 33. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar kita itu menjadi dasar untuk seluruh penormaan terhadap sumber daya alam. Nah, hemat kata saya ingin katakan adalah konstitusi kita itu adalah salah satu konstitusi yang paling minimalis di dunia. Jadi konstitusi yang terlalu simple, tidak mengatur hal-hal yang rigid. Di dunia ya, sekitar 2-3 peringkat dari bawah, kita itu adalah konstitusi yang paling simple. Akhirnya, banyak permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul. Dalam problem sosial misalkan, ada beberapa kasus-kasus di dalam sumber daya alam itu, misalkan masyarakat sekitar menjadi tamu di rumahnya sendiri, misalkan seperti itu. Atau permasalahan-permasalahan lingkungan, sampai kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, evaluasi dari seluruh itu apakah sudah tergambarkan di dalam kajian akademik? Nah, satu contoh misalkan saya potret ya, kenapa saya mempertanyakan apakah penyusunan ini dia sudah melakukan evaluasi makro. RUU EBIT ini banyak menggunakan target-target. Ya. Jadi model penormaannya itu banyak menggunakan target-target. Misalkan target di 2004 targetnya A, target 2040 sekian targetnya B. Nah, target-target itu sudah banyak digunakan modelnya, model regulasinya itu di Indonesia. Saya ambil contoh satu tentang hilirisasi pertambangan misalnya. Semangatnya bagus, ingin melakukan nasionalisasi dan sebagainya. Tetapi akhirnya ketika dia tidak didukung dengan data-data lapangan dan sebagainya, akhirnya penormaan itu selalu dilakukan relaksasi. 2009 direlaksasi. Total hampir ada puluhan ya peraturan menteri dan PP yang merelaksasi kebijakan hilirisasi itu. Nah, poinnya adalah apakah itu akan terulang di dalam EBT? Kalau dia mencantumkan target serius di dalam undang-undang, tidak ada jaminan itu akan 100% tercapai. Kalau dia tidak ditopang atau didukung dengan tidak didukung dengan realita lapangan yang sifatnya real dan kemudian bisa menunjang. Poinnya kalau dari saya, ketika partisipasi pembentukan tinggi bisa membangun stakeholder, maka sebenarnya cita-cita dari suatu undang-undang itu sudah bisa direalisasikan sebelum dari undang-undang ini disahkan.
praktek kita bisa lihat di Jepang misalkan. Di Jepang itu ditandatangani hari ini undang-undang, itu sebenarnya dia baru bisa aktif itu sekitar 5-6 tahun ke depan untuk diundangkan. Nah, ada masa tenggang 5 tahun itu untuk kemudian mengkonsolidasi ini, merealisasikan sebelum undang-undang itu disahkan. Jadi ketika undang-undang disahkan itu realita empirisnya maju, penormaannya juga maju. Akhirnya apa? Undang-undangnya punya wibawa. Nah, kekhawatiran kita kalau tidak ada penyusunan evaluasi yang secara besar dilakukan sebelum pembentukan undang-undang ini terhadap seluruh realitas sebelumnya, kekhawatiran kita terhadap RUU ini menjadi tidak legitimate dan tidak berwibawa, itu yang dikhawatirkan. Jadi mungkin itu beberapa poin dari saya, Mbak Moderator. Saya kurang lebihnya